Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin Bapak Alfat selaku dosen mata kuliah Sistem Tata Guna Lahan. Izin Pak, kami dari kelompok 1 akan memberikan sedikit penjelasan mengenai teori-teori tata guna lahan dan hubungannya dengan transportasi. Lalu video kedua yaitu simulasi dari survei home interview dan survei roadside interview guna untuk memenuhi ujian akhir semester. Izin Pak, nama Taruni Remaja Florioka Paramita, Notar 1901154, izin menyampaikan mengenai teori tata guna lahan. Sistem tata guna lahan. Sistem adalah gabungan dari beberapa komponen atau objek yang saling berkaitan. Dalam setiap organisasi sistem, perubahan pada satu komponen dapat menyebabkan perubahan pada komponen lainnya. Lahan, yaitu segala macam hal yang berada di permukaan daratan, termasuk gejala yang ada di bawah permukaan daratan. Lahan memiliki keterkaitan dengan pemanfaatannya untuk manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa lahan adalah sebuah bentang alam yang menjadi modal utama dalam melakukan kegiatan dan juga tempat berlangsungnya segala macam aktivitas. Sehingga dapat didefinisikan jika tata guna lahan merupakan upaya untuk mengatur penggunaan lahan secara rasional agar tercipta keteraturan dalam penggunaan tanah berdasarkan pengaturan kelembagaan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah demi sistem yang adil untuk masyarakat. Sistem, sebab pola yang saling berhubungan antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lain, sehingga menimbulkan aktivitas pergerakan. Sebagai contoh yang terjadi pada lahan yang berfungsi sebagai perumahan, kawasan ini akan mempunyai interaksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan lahan yang berfungsi sebagai pendidikan ataupun perkantoran. Sebab kawasan perumahan harus mendukung segala macam hal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan harian, sehingga harus tersedia kawasan-kawasan pendukung. Seperti yang kita ketahui, pergerakan lalu lintas timbul karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Kita perlu bergerak karena kebutuhan kita tidak bisa dipenuhi di tempat kita berada. Setiap tata guna lahan ataupun sistem kegiatan mempunyai jenis kegiatan tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan menarik pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan. Sistem tersebut merupakan sistem pola kegiatan tata guna lahan yang terdiri dari sistem pola kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Kegiatan yang timbul dari sistem ini membutuhkan pergerakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang biasanya dilakukan setiap hari. Besarnya pergerakan sangat berkaitan erat dengan jenis dan intensitas kegiatan yang dilakukan. Pergerakan yang berupa pergerakan manusia atau barang jelas membutuhkan moda transportasi dan prasarana tempat moda transportasi bergerak. Prasarana transportasi yang diperlukan merupakan sistem mikro, yang kedua yang biasa dikenal dengan sistem jaringan yang meliputi sistem jaringan jalan raya, kereta api, terminal bus, dan sebagainya. Interaksi antar sistem kegiatan dan sistem jaringan menghasilkan pergerakan manusia dan atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan ataupun jalan kaki. Suatu sistem mikro yang ketiga yaitu sistem pergerakan yang aman, cepat, nyaman, murah, dan handal akan tercipta jika pergerakan tersebut diatur oleh sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas yang baik. Permasalahan kemacetan yang sering terjadi di kota besar Indonesia biasanya timbul karena kebutuhan akan transportasi lebih besar daripada prasarana transportasi yang tersedia. Adapun sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan akan saling mempengaruhi satu sama lain seperti yang terlihat pada gambar. Perubahan pada sistem kegiatan jelas akan mempengaruhi sistem jaringan melalui perubahan pada tingkat pelayanan pada sistem pergerakan. Begitu juga perubahan pada sistem jaringan akan mempengaruhi sistem kegiatan melalui peningkatan mobilitas dan aksesibilitas dari sistem pergerakan tersebut. Selain itu, sistem pergerakan memegang peranan penting dalam menampung pergerakan agar tercipta pergerakan yang lancar, dan akhirnya juga akan mempengaruhi kembali sistem kegiatan dan sistem jaringan yang ada dalam bentuk aksesibilitas dan mobilitas. Ketiga sistem mikro ini saling berinteraksi dalam sistem transportasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan tata guna lahan dan transportasi. Tata guna lahan menurut UUPA adalah struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah, dan pemeliharaannya. Di sini terdapat klasifikasi tata guna lahan, dapat dilihat pada slide berikut. Fenomena yang mempengaruhi
penggunaan lahan. Ada 3 sistem utama yang mempengaruhi struktur penggunaan lahan: sistem aktivitas, sistem perkembangan lahan, dan sistem lingkungan. Tata guna lahan menurut Anthony J. Katanes mengatakan bahwa dalam penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh manusia, aktivitas, dan lokasi, di mana hubungan ketiganya sangat berkaitan sehingga dapat dianggap sebagai siklus perubahan penggunaan lahan. Perubahan fungsi lahan terbagi menjadi 4, yaitu penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Interaksi tata guna lahan dengan transportasi. Pergerakan manusia dan barang di suatu kota disebut arus lalu lintas, merupakan konsekuensi gabungan dari aktivitas lahan dan kemampuan sistem transportasi dalam mengatasi masalah arus lalu lintas. Biasanya terdapat interaksi langsung antara jenis dan intensitas tata guna lahan dengan penawaran fasilitas-fasilitas transportasi yang tersedia. Tujuan utama perencanaan setiap tata guna lahan dan sistem transportasi adalah untuk menjamin adanya keseimbangan yang efisien antara aktivitas tata guna lahan dengan kemampuan transportasi. Di sini transportasi dibagi 3, yaitu transportasi laut, udara, maupun darat. Tata guna lahan merupakan salah satu dari penentu utama pergerakan dan aktivitas. Aktivitas ini dikenal dengan istilah bangkitan perjalanan atau trip generation, yang menentukan fasilitas-fasilitas transportasi, termasuk bus, taksi, angkutan kota, maupun kendaraan pribadi yang akan dibutuhkan untuk melakukan pergerakan. Ketika fasilitas tambahan di dalam sistem telah tersedia dengan sendirinya, tingkat aksesibilitas akan meningkat. Sistem tata guna lahan dan transportasi. Pergerakan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan merupakan sesuatu pilihan. Keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu waktu, jarak, efisiensi, biaya, keamanan, dan kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Taruni Remaja Tito Alma Resta izin menjelaskan sedikit mengenai survei home interview. Survei home interview merupakan survei untuk mengetahui pola perjalanan yang berasal dari rumah atau home based trip. Survei home interview biasanya dilakukan dengan wawancara dari rumah ke rumah. Pertanyaan utama yang ditanyakan dalam survei home interview adalah tentang perjalanan yang dilakukan selama 1 hari. Adapun pertanyaan lainnya yaitu mengenai jumlah anggota keluarga, kepemilikan kendaraan, penghasilan, maksud dan tujuan perjalanan, serta jenis moda yang digunakan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan survei home interview yaitu yang pertama, pembagian wilayah survei, perhitungan jumlah sampel dan pembagian jumlah target objek wawancara untuk setiap surveyor. Perjalanan yang ditanyakan adalah perjalanan selama 1 hari penuh yang dilakukan pada hari kemarin, 1 hari sebelum hari survei dilaksanakan. Berikut ini akan ditampilkan mengenai simulasi video home interview. Assalamualaikum Ibu, permisi, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Kami dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat ingin mengadakan survei home interview. Jadi tuh kita tuh mau mewawancarai rumah tangga itu selama perjalanannya tuh kemana aja, terus pendapatannya berapa, kendaraan yang dimiliki berapa. Maaf Ibu, di sini Ibu sebagai apa ya di rumah? Ibu rumah tangga. Maaf Bu, umurnya berapa Bu? 53 tahun. Biasanya tuh Ibu kalau selama perjalanan itu perjalanan kemana aja Bu? Ya paling ke pasar buat belanja buat sehari-hari itu aja. Nggak pernah kemana-mana kok. Itu masih di lingkup wilayah Wonogiri? Ya, Wonogiri kota itu termasuk. Kira-kira tuh kalau Ibu biasanya ke pasar tuh berangkatnya jam berapa Bu? Ya kira-kira ya jam 9 lah, tergantung di rumah tuh selesai apa belum kerjaannya itu baru ke pasar. Terus dalam perjalanannya untuk sampai ke pasar berapa Bu? Paling ya 5 menit dong kita naik motor itu. Berarti kendaraannya menggunakan motor ya Bu ya? Iya. Terus di sini di rumah ini Ibu punya berapa kendaraan Bu? 3. Itu motor semua apa? Motor semua tapi ya udah lama lah motor jadul. Ya. Terus kira-kira pendapatannya sehari itu berapa Bu? Kalau enggak ya globalnya sebulan gitu. Sebulan paling 4 jutaan lah. Oh ya udah Bu, gitu aja Bu. Makasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu istirahat Ibu. Iya, sama-sama.
Mohon izin Pak, Taruna Remaja Arfian Fikirmanto, Notar 1901-063, izin menjelaskan sedikit tentang survei roadside interview. Maksud survei roadside interview adalah mendapatkan data lapangan yang sesuai dengan kebutuhan angkutan guna mengetahui dan menemukan permasalahan yang ada di daerah studi. Mengetahui pola pergerakan dan karakteristik perjalanan penduduk dalam keseharian yang dilakukan di daerah studi secara lengkap, dan teknik pelaksanaannya antara lain atau roadside interview. Tahapan pelaksanaan survei kali ini antara lain sebagai berikut, Pak. 1. Surveyor berada di jalan pada masing-masing arah di keluar dan pintu masuk ruas jalan tersebut. Pengambilan sampel nanti akan dilakukan secara random, Pak, dengan menghentikan kendaraan. Nanti kita minta untuk beberapa kendaraan yang berada di pinggir jalan untuk berhenti, kemudian langsung kita interview dengan singkat, padat dan jelas. Nanti kita menggunakan bahasa yang disesuaikan dan sopan. Untuk lebih mengarah kepada keakuratan data, ditetapkan bahwa semua penumpang mobil pribadi, angkot atau MPU, mobil barang, sepeda motor, serta kendaraan tidak bermotor atau unmotored vehicle, di seluruh penumpang atau di seluruh orang yang berada pada kendaraan tersebut nanti akan kita interview semua, Pak, agar mengarah pada keakuratan data. Oke, nanti kita langsung saja ke simulasi surveinya. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Mau bertanya sebentar. Ibu, ini perjalanan dari mana mau ke mana? Asal tujuannya? Asal tujuannya dari Plumbungan. Oh. Mau ke pasar. Oh iya. Dalam berbelanja. Oh, berbelanja. Oh iya. Oh ya udah. Terima kasih, Bu. Selamat malam Bapak, selamat malam rekan-rekan. Mohon izin atasan menyesuaikan, izin memperkenalkan diri Pak. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvin Febriansa, Amelia Romadona, Muhammad Ali Wiratama, dan Petrus Bonajamanik. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata guna lahan dan transportasi, serta home interview dan roadside interview. Pertama, pengertian tata guna lahan menurut Miro merupakan pengaturan pemanfaatan lahan pada lahan yang masih kosong di suatu lingkup wilayah, baik nasional, regional, dan lokal untuk kegiatan tertentu. Klasifikasi tata guna lahan bisa dilihat pada slide. Ada 3 sistem utama yang mempengaruhi struktur penggunaan lahan. Yang pertama, sistem aktivitas, sistem pengelolaan, dan sistem lingkungan. Menurut Anthony J. Tenese mengatakan bahwa dalam penggunaan lahan sangat dipengaruhi aktivitas, lokasi, dan manusia. Dan di sini perubahan fungsi lahan yaitu penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Interaksi tata guna lahan dan transportasi, pergerakan manusia dan barang di suatu kota disebut arus lalu lintas atau traffic flow, merupakan konsekuensi gabungan dari aktivitas lahan atau permintaan dan kemampuan sistem transportasi dalam mengatasi masalah arus lalu lintas atau penawaran. Biasanya terdapat interaksi langsung antara jenis dan intensitas tata guna lahan dan penawaran fasilitas-fasilitas transportasi yang tersedia. Dan tata guna lahan dan transportasi ini merupakan salah satu dari penentu utama pergerakan dan aktivitas. Aktivitas ini terkenal dengan istilah bangkitan perjalanan dan gaya tarikan. Ini ada siklus dari tata guna lahan dan transportasi. Yang pertama, tata guna lahan, perjalanan, kebutuhan transportasi, fasilitas transportasi, aksesibilitas, dan nilai lahan. Dan praktek pengumpulan data tata guna lahan dan transportasi bisa kita dapatkan dari Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, dan USGS. Dan data transportasi dapat diperoleh dengan melakukan survei primer berupa asal tujuan perjalanan orang dan barang, faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan, jenis mode, rute, biaya, durasi perjalanan. Dan jenis data bisa dilihat kita pada slide. Contoh tata guna lahan juga bisa kita lihat pada slide. Dan ini contoh airform untuk melakukan survei. Dan analisis data, kita bisa melihat data spasial, demografi, survei, dan transportasi. Demikian presentasi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Romadona. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dari survei. Yang pertama yaitu survei HI. Survei dilaksanakan dengan melakukan wawancara ke rumah-rumah dengan menanyakan
A. Status anggota keluarga, B. Usia, C. Jenis kelamin, D. Pekerjaan, E. Asal perjalanan, F. Tujuan perjalanan, G. Kendaraan yang digunakan, H. Maksud perjalanan, dan I. Pendapatan. Yang kedua, survei RSI. Survei dilaksanakan dengan melakukan wawancara di tepi jalan terhadap pengendara atau pengemudi dengan menanyakan A. Tujuan perjalanan, B. Asal perjalanan, C. Maksud perjalanan, dan D. Jenis kendaraan. Teknik pelaksanaan survei roadside interview atau wawancara tepi jalan. Yang pertama, survei berada di tepi jalan daerah survei. Yang kedua, pengambilan sampel dilakukan secara random dengan menghentikan kendaraan. Yang ketiga, setelah kendaraan berhenti, surveyor langsung menghampiri pengemudi dan memulai wawancara secara singkat, padat, dengan penggunaan bahasa yang disesuaikan dan sopan. Metode pengumpulan data. Di sini dalam pengumpulan data kami menggunakan metode Google Form dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara ke rumah. Formulir yang kami buat disesuaikan dengan data yang dibutuhkan dan disebar melalui sosial media. Kemudian kami melakukan processing data dan pengumpulan data kembali dari masing-masing formulir yang telah diisi. Berikut adalah tampilan dari Google Form yang telah kami buat. Izin Pak, Taruna Remaja Muhammad Aldi Pratama akan menjelaskan tentang cara mengolah data dari survei home interview dan roadside interview. Dari Google Form kita akan mendapatkan data seperti ini. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah data tersebut menjadi format Excel dengan cara mengklik pada icon ini. Setelah memencet icon tersebut, kita akan mendapatkan data dalam format Excel seperti pada gambar ini. Yang pertama, mengolah survei home interview. Langkah pertama adalah menghitung berapa jumlah masing-masing pilihan pada tabel. Dengan menggunakan rumus COUNT-IF pada Excel, maka kita dapat membuat tabel seperti ini. Setelah membuat tabel tersebut, maka selanjutnya adalah membuat grafik pie dari tabel tersebut. Setelah sudah, maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Jika sudah mendapatkan grafik, kita sudah dapat menarik kesimpulan dari grafik tersebut. Slide ini adalah contohnya. Yang kedua adalah survei roadside interview. Pada survei ini, kita perlu memerhatikan asal, tujuan, dan kendaraan yang digunakan. Kemudian, kita dapat membuat tabel seperti ini. Berikut adalah contoh hasil data dari survei roadside interview. O melambangkan origin atau asal, D melambangkan destination atau tujuan, angka 1, 2, 3, 4, 5 melambangkan zona yang sudah kita bagi, dan sisanya melambangkan jumlah perjalanan. Sekian untuk pengolahan data. Baiklah, kesimpulan survei home interview. Jadi yang dimaksud dengan home interview survei yaitu survei yang mengumpulkan data perjalanan yang dilakukan setiap anggota keluarga pada hari yang normal dengan cara yang dilakukan rumah ke rumah. Baiklah, data yang didapat saat melakukan home interview yaitu A. Status anggota keluarga, B. Usia, C. Jenis kelamin, D. Pekerjaan, E. Asal perjalanan, F. Tujuan perjalanan, G. Kendaraan yang digunakan, H. Maksud perjalanan, dan I. Pendapatan. Selanjutnya yaitu survei roadside interview. Yang dimaksud dengan roadside interview yaitu survei yang mengumpulkan informasi perjalanan yang dilakukan masyarakat yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun angkutan umum yang dilakukan dengan melakukan wawancara di tepi jalan terhadap pengendara atau pengemudi. Data yang dapat diperoleh dari survei roadside interview yaitu A. Tujuan perjalanan, B. Asal perjalanan, C. Maksud perjalanan, dan D. Jenis kendaraan. Sehingga kita dapat memperoleh informasi dari data tersebut yaitu mengetahui segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan masyarakat, pola perjalanan dari setiap wilayah yang disurvei, serta mendapatkan data lapangan pada saat sekarang dan mengetahui permasalahan di dalam daerah studi agar dapat mengetahui pola pergerakan penduduk secara lengkap di daerah studi. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Sylvia Agustina,
Notar 19013776, saya perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari Ilpan Taruna Sakti, Mutiara Ramadhani, dan Syafiq Al-Wafi. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori tata guna lahan. Apa itu tata guna lahan? Tata guna lahan merupakan sebuah bentuk perencanaan dalam pemanfaatan dan penggunaan jalan dalam sebuah kawasan agar mempunyai fungsinya masing-masing. Dalam setiap daerah mempunyai tata guna lahan yang berbeda-beda. Tujuan tata guna lahan, setiap perencanaan pasti mempunyai tujuannya tersendiri. Dilansir dari De Sautel Law, terdapat beberapa tujuan dalam melakukan tata guna lahan pada sebuah kota, yaitu yang pertama, untuk memberikan sebuah perlindungan pada lingkungan. Lingkungan tidak akan menjadi rusak dan berantakan apabila terdapat sebuah tata guna lahan yang baik. Yang kedua, menyiapkan sistem transportasi yang baik dan terintegrasi pada sebuah kota. Yang ketiga, tersedianya sebuah tempat untuk berlangsungnya berbagai kegiatan publik. Jenis-jenis tata guna lahan. Dalam setiap daerah mempunyai jenis tata guna lahannya masing-masing. Tidak ada daerah yang mempunyai fungsi yang sama karena kondisi geografisnya yang menjadi penentu. Seperti yang disebutkan oleh Cajin dan Kaisar pada tahun 1979, di bawah ini adalah beberapa jenis tata guna lahan. Jenis tata guna lahan yang pertama adalah lahan komersial. Lahan komersial merupakan sebuah lahan yang bisa digunakan untuk berbagai bentuk perdagangan atau perusahaan besar. Jenis yang selanjutnya adalah lahan industri. Tidak semua daerah memperbolehkan perizinan untuk membangun sebuah industri. Lahan untuk industri harus memiliki jarak yang jauh dari perumahan untuk menghindari terjadinya pencemaran yang bisa mengganggu kesehatan. Lahan yang ketiga, guna lahan publik adalah sebuah lahan untuk berbagai keperluan seperti tempat ibadah, area rekreasi, maupun rumah sakit. Lahan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan komersil karena bisa mengganggu aktivitas yang ada di dalamnya. Baiklah, itu presentasi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sistem transportasi dengan disintegrasi daripada sistem tata guna lahan. Yang mana sistem tata guna lahan ini merupakan nilai akses stabilitas yang dilakukan oleh prasarana daripada transportasi, moda transportasi. Sebagai contoh saja, apabila suatu wilayah tata kota ada wilayah perkantoran, akan dibangunnya wilayah perkantoran, otomatis pada wilayah tersebut akan terbangun moda transportasi dengan jumlah pergerakan yang sangat banyak, karena di wilayah sana akan terbentuk suatu sistem moda yang mana akan mengatur lajunya daripada lalu lintas, dan nilai tambah daripada nilai guna lahan daripada suatu wilayah itu akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Mutiara Ramadhani, Notar 19013703. Izin Pak, di sini saya akan simulasikan bagaimana cara dari survei home interview. Survei home interview bertujuan untuk mengetahui pola perjalanan yang berasal dari rumah. Di sini kami telah menyiapkan form survei yang akan diisi oleh Ibu Purwaningsi. Berikut ini adalah formulir survei home interview dari kelompok kami yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan diisi oleh narasumber atau pemilik rumah. Selanjutnya, setelah mengisi formulir survei yang kami berikan, data yang diisi oleh Ibu Purwaningsi akan kami simpan dan diolah nantinya. Terima kasih kepada Ibu Purwaningsi yang telah berpartisipasi dalam mengikuti simulasi survei home interview ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Taruna Remaja Syafiq Al-Wafi. Izin mempresentasikan hasil survei yang kami lakukan di Kota Palembang, Pak. Yang mana kelompok survei kami terdiri dari Ilpan Taruna Sakti, Mutiara Ramadhani, Sylvia Agustina, dan Syafiq Al-Wafi, Pak, sebagai saya sendiri, Pak. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan survei wawancara tepi jalan atau roadside interview yaitu untuk dapat melakukan wawancara atau interview yang ditujukan terhadap penduduk atau masyarakat yang sedang melakukan perjalanan. Dengan demikian kita tahu asal dan tujuan seseorang melakukan perjalanan. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah perjalanan berdasarkan asal tujuan. Yang kedua, mengetahui persentase maksud perjalanan. Yang ketiga, mengetahui persentase kendaraan yang digunakan. Dan lokasi survei di Jalan Jenderal Sudirman dan tepat berada di Taman Patung Pembalasan. Setelah kami melakukan survei, kami mendapatkan data yang kemudian data tersebut kami analisa. Data yang pertama adalah data maksud perjalanan. Dilihat dari data pada tabel dan grafik di samping mengenai maksud perjalanan dari hasil survei
RSI di Kecamatan Prabu Mulih Timur, terlihat perbandingan yang sangat berbeda. Masuk perjalanan paling banyak yaitu bekerja dengan jumlah 100 perjalanan, belanja 35 perjalanan, belajar 40, pulang 25, sosial 15, dan lain-lain 10 perjalanan. Maka dapat diketahui bahwa maksud perjalanan yang dilakukan pelaku perjalanan paling banyak adalah bekerja, belanja, dan pulang, dikarenakan waktu survei yang kita lakukan di pagi, siang, dan sore hari. Yang untuk data kedua yaitu persentase pengguna kendaraan. Berdasarkan perhitungan data jenis kendaraan, persentase jenis kendaraan yang paling dominan dalam ruas jalan di Kecamatan Prabu Mulih Timur adalah sepeda motor dengan persentase sebesar 45%. Hal ini disebabkan rata-rata setiap penduduk memiliki sepeda motor dan menggunakannya dalam keseharian beraktivitas. Data yang ketiga adalah persentase jumlah orang yang melakukan perjalanan. Persentase jumlah orang melakukan perjalanan dalam satu hari dihitung dari jumlah kendaraan pada satu hari kerja. Data kendaraan diambil dari hasil survei yang kita ambil, sampel 4 jam dikali 6, agar mendapatkan 24 jam dalam satu hari, yang menghasilkan 83.358 kendaraan. Dari survei yang telah kelompok kami lakukan, bahwa kebanyakan orang melakukan perjalanan dari Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabu Mulih Timur, menuju ke Kecamatan Cambai, dengan daerah dituju diantaranya Sindur dan Pangkul. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Alva Fionadi Chandra Aryudinata, notar 1901-038. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Cornelia Maria Dea Prameswari, notar 1901-093. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Doni Briliantoro, notar 1901-116. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Muhammad Agung Prasetyo, notar 1901-257. Tata guna lahan adalah sebuah pemanfaatan dan penataan lahan sesuai dengan kondisi existing alam. Dalam hal kaitannya dengan perencanaan transportasi, yaitu dengan membuat interaksi antara tata guna lahan dan sistem transportasi menjadi semudah dan seefektif mungkin. Dalam hal ini, kita dapat menerapkan prinsip transportasi mikro, yaitu 1. Sistem kegiatan, yaitu dengan membuat interaksi antara tata guna lahan yang satu dengan tata guna lahan yang lain menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu sistem jaringan, yaitu dengan meningkatkan kualitas dari sarana prasarana yang ada. Yang ketiga yaitu sistem pergerakan, yaitu dengan meningkatkan kualitas dari teknis dan manajemen lalu lintas. Dari sudut tata guna lahan merupakan faktor penentu dari pembangkit suatu pergerakan yang kita kenal sebagai bangkitan dan tarikan. Hal ini akan menentukan jenis prasarana atau sarana apa yang dibutuhkan untuk melangsungkan proses transportasi, serta kendaraan apa yang digunakan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dari sudut pandang transportasi, jika ada sarana atau prasarana, maka akan meningkatkan kualitas dari aksesibilitas di lokasi tersebut. Hal ini akan merubah nilai lahan. Perubahan nilai lahan ini akan mengubah kegunaan lahan tersebut, seperti pertanian menjadi perumahan, dan perumahan menjadi pertokoan, dan lain sebagainya. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak lahan yang digunakan, maka semakin dibutuhkan akses berupa jalan. Begitu juga sebaliknya. Kepadatan suatu jaringan jalan tergantung kepada kepadatan permukiman dan tingkat keperkembangan ekonomi dan guna lahan. Semakin tinggi intensitas tata guna lahan pada suatu wilayah, maka permintaan akan transportasi juga akan semakin tinggi, dan penawaran transportasi dalam bentuk jalan dan kendaraan dengan sendirinya akan semakin meningkat. Masalah yang timbul dalam hal ini adalah tidak memadainya sistem jaringan untuk mendukung tata guna lahan yang terus bergerak dinamis. Kondisi sistem transportasi yang buruk mengakibatkan tingkat mobilitas yang semakin tinggi dibanding kecepatan pembangunan jalan. Hal ini menggambarkan bahwa sistem penyediaan dan sistem permintaan terdapat ketimpangan sehingga sistem transportasi tidak berjalan dengan efektif dan efisien.
Salah satu contoh dari permasalahan yang ditimbulkan yaitu dapat menimbulkan kemacetan diakibatkan kapasitas jalan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang ada. Dalam hal ini maka perlu dilakukan survei diantaranya survei HI dan RSI untuk mengetahui pola mobilitas masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei HI atau home interview. Untuk kesiapan survei HI, yakni sebelum pelaksanaan survei ditetapkan antara lain: pertama, pembuatan peta tata guna lahan serta penentuan daerah studi. Yang kedua, penentuan zona lalu lintas di daerah studi. Dan yang ketiga, penentuan sampel. Untuk penentuan sampel survei wawancara rumah tangga berdasarkan pada jumlah penduduk yang ada pada daerah studi. Sampel yang diambil diperkirakan dapat mewakili atau representatif sehingga dapat mewakili semua populasi yang ada di zona tersebut. Pengambilan sampelnya berbeda setiap zona tergantung kepadatan rumah tangga serta luas zonanya dan harus mempertimbangkan: 1. Harus mewakili yaitu distribusi geografis dan populasi sampel ke seluruh wilayah. Dan yang ketiga, suatu sampel kurang dari 30 wawancara tidak dapat diterima. Dalam arti tidak akan menghasilkan wawancara yang memadai untuk menjamin hasil yang dapat dipercaya. Untuk ekspansi data wawancara rumah tangga hingga 100%, kita mengambil seluruh jumlah rumah tangga yang di wilayah survei dibagi dengan jumlah semua wawancara yang berhasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei RSI atau roadside interview. Survei ini digunakan untuk mengetahui informasi perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat. Teknik pengambilan survei ini adalah surveyor berdiri di masing-masing arah pada pintu masuk ataupun keluar pada daerah studi. Pengambilan sampel dilakukan secara random dengan menghentikan kendaraan yang melintas, lalu mengajukan pertanyaan kepada pengemudi, yaitu dari mana Anda datang, kemana Anda pergi, apa maksud perjalanan Anda. Pengambilan sampel RSI ini diambil dari 10% hasil survei TC atau traffic counting. Jadi kita harus mengetahui berapa jumlah kendaraannya yang melintas di daerah studi, dan 10% dari kendaraan tersebut itulah yang akan kita survei. Survei ini menghasilkan besaran, tarikan, dan bangkitan perjalanan kendaraan pada masyarakat di daerah studi. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 5 mohon izin atasan menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Farhan Akbar, Notar 1901-144. Di sini kelompok kami akan menjelaskan teori tata guna lahan dan hubungannya dengan transportasi. Yang kedua, proses survei HI dan RSI. Dan di sini saya akan menyampaikan keterkaitan tata guna lahan transportasi. Yang pertama, semakin banyak lahan yang digunakan maka semakin dibutuhkan akses berupa jalan. Yang kedua, kepada suatu jaringan jalan tergantung kepada kepadatan pemukiman dan tingkat perkembangan ekonomi di tata guna lahan. 3. Semakin tinggi intensitas tata guna lahan pada suatu wilayah, maka permintaan akan transportasi juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, sangat erat hubungannya antara perencanaan tata guna lahan dengan perencanaan transportasi. Yang kedua, saya akan menyampaikan interaksi tata guna lahan dan transportasi. Interaksi tata guna lahan dan transportasi merupakan interaksi yang sangat dinamis dan kompleks. Interaksi ini melibatkan berbagai aspek kegiatan serta berbagai kepentingan. Perubahan guna lahan akan selalu mempengaruhi perkembangan transportasi dan sebaliknya. Di sini saya akan menunjukkan tabel interaksi tata guna lahan dan transportasi. Bisa lihat di sini. Selanjutnya rekan saya Jawa Alitifa Dinata akan melanjutkan presentasinya.
Mohon izin atasan menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Zahwa Alif Tifadinata, notar 1914428. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Farhan Akbar, yaitu metode survei home interview dan survei road interview. Profil dan daerah studi yang kami ambil yaitu kelurahan Laing yang berada di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Luas kelurahannya yaitu 3,65 km persegi atau 16,12% dari wilayah Kecamatan Tanjung Harapan. Kelurahan Laing yang terdiri dari 6 RW dan 15 RT. Kelurahan Laing berkependudukan 6.987 jiwa di tahun 2018, terdiri dari 3.458 laki-laki dan 3.529 perempuan. Selanjutnya, metode survei HI. Kami membatasi ruang lingkup penulisan pada laporan survei HI ini pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan survei dan hanya terbatas pada daerah studi survei. Untuk mengetahui data mengenai tata guna lahan di Kelurahan Laing, Kota Solok, kami melakukan survei pada hari Rabu sampai hari Jumat pada tanggal 16 sampai 18 Desember 2020 di Kelurahan Laing. Perencanaan pelaksanaan survei yang pertama kami lakukan yaitu membuat zona-zona terlebih dahulu dalam daerah studi, kemudian dilakukan dengan membuat Google Forms. Maksud dan tujuan kami survei ini yaitu pertama untuk mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan yang masih berada di dalam satu daerah studi. Kedua, untuk mengetahui moda transportasi yang digunakan dalam melakukan perjalanan dan juga mengetahui kepemilikan kendaraan yang berpengaruh pada perjalanan yang dilakukan. Ketiga, untuk mengetahui maksud perjalanan penduduk di daerah studi. Yang keempat, untuk mengetahui pola pergerakan penduduk secara lengkap di Kelurahan Laing. Peralatan survei yang kami butuhkan yaitu alat tulis, laptop, peta kelurahan, dan jaringan internet. Mohon izin atasan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Irfan Fatur Rahman, notar 1901196. Izin melanjutkan pembahasan dari rekan Zawa. Pengumpulan data metode survei HI. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat formulir di Google Form berisikan yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, identitas anggota keluarga, pekerjaan, pendapatan, kendaraan, asal dan tujuan perjalanan, waktu berangkat dan tiba, maksud perjalanan, dan jumlah kendaraan yang dimiliki. Yang kedua, saya akan membacakan tentang survei roadside interview. Ruang lingkup survei. Ruang lingkup survei roadside interview ini berada di Jalan Proklamasi, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Penempatan titik survei pada jalan-jalan utama dengan memperhatikan hal-hal yang nantinya tidak membahayakan lalu lintas dan mengurangi hambatan lalu lintas. Persyaratan titik survei yaitu yang pertama rambu survei, yang kedua kendaraan yang dapat dihentikan dan diwawancari pada satu area dengan tidak mengganggu kendaraan yang melintas. Maksud dan tujuan survei. Maksud dari pelaksanaan survei ini adalah yang pertama mendapatkan data lapangan yang sesuai. Yang kedua, mengetahui pola pergerakan dan karakteristik perjalanan penduduk dalam keseharian yang dilakukan di daerah studi. Ketiga, mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan yang masih berada di dalam daerah studi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan Ali. Mohon izin atasan menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Alenafi, notar 1901, akan melanjutkan presentasi dari rekan Irfan. Metode survei yang kami lakukan dengan melakukan wawancara di tepi jalan terhadap pengendara atau pengemudi dengan menanyakan A. tujuan perjalanan, B. maksud perjalanan, C. pendapatan, D. kepemilikan kendaraan. Survei ini dilakukan dengan cara menghentikan kendaraan dan kemudian kita ajukan pertanyaan di mana pertanyaan tersebut telah disusun dalam formulir yang intinya menanyakan asal, dari mana Anda datang, tujuan, kemana Anda pergi, maksud perjalanan, apa maksud Anda melakukan perjalanan. Selanjutnya, teknik pelaksanaan survei roadside interview atau wawancara tepi jalan. Yang pertama, survei berada di tepi jalan pada masing-masing arah dipukul, keluar dan masuk daerah studi. Yang kedua, pengambilan sampel dilakukan secara random dengan menghentikan kendaraan. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan survei roadside interview. Yang pertama, alat tulis. Yang kedua, clipboard. Yang ketiga, formulir survei. 4 traffic cone. 5 stick cam, 6 traffic jacket, 7 traffic sinyal atau simbol, 8 counter. Waktu dan tempat pelaksanaan survei roadside interview ini adalah hari tanggal Kamis waktu 17 Desember 2020, lokasi Kelurahan Laing. Dari kelompok 5 sebagai pengambilan nilai UAS sistem tata guna lahan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Terima kasih juga kepada Pak Alfat sebagai dosen pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Mohon izin Pak, izin mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester kelompok 6. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama Taruni Remaja Niwan Rias Janitri, notar 1901316, kelas Transda 24. Siap, terima kasih. Selamat siang, mohon izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Yosef Ricardus Warawangge, notar 1901423. Mohon izin atasan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Rizky PG, notar 1901356. Siap, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Faisal, notar 1901267. Siap, terima kasih. Sistem tata guna lahan. Sistem adalah gabungan dari beberapa komponen atau objek yang saling berkaitan satu sama dengan yang lainnya. Tata guna lahan yaitu potongan lahan tempat berlangsungnya satu atau lebih kegiatan aktivitas. Contohnya perumahan, perkantoran, dan sebagainya. Sistem tata guna lahan memuat sasaran, membuatnya interaksi menjadi semudah dan seefisien mungkin pada tempat berlangsungnya satu atau lebih kegiatan aktivitas. Dalam sistem tata guna lahan terdapat diagram, yaitu sistem kegiatan yang terjadi pergerakan dan adanya sistem jaringan. Hubungan tata guna lahan dengan transportasi. Hubungan tata guna lahan dengan transportasi yaitu tata guna lahan merupakan salah satu faktor penentu dari pergerakan dan aktivitas. Aktivitas ini dikenal sebagai pembangkit perjalanan dan akan menentukan jenis prasarana dan sarana transportasi yang dibutuhkan untuk memindahkan lalu lintas seperti angkutan umum atau pribadi. Bila disediakan suatu sarana atau prasarana transportasi secara alamiah akan menambah nilai aksesibilitas. Bila nilai aksesibilitas meningkat biasanya akan merubah nilai lahan. Perubahan nilai lahan akan merubah pola penggunaan lahan, misalnya dari daerah pertanian menjadi perumahan, daerah perumahan menjadi pertokoan, dan seterusnya. Sekian dari hubungan antara tata guna lahan dan transportasi. Mekanisme survei home interview. Gambaran survei home interview. Untuk mengetahui pola perjalanan yang berasal dari rumah. 2. Dilakukan dengan wawancara ke rumah-rumah. 3. Pertanyaan utama adalah tentang perjalanan yang dilakukan selama 1 hari. Pertanyaan lainnya, contohnya jumlah anggota keluarga, kepemilikan kendaraan, penghasilan, maksud dan tujuan perjalanan, serta jenis moda yang digunakan. Apa saja yang harus dilakukan? Yaitu salah satunya pembagian wilayah survei. Pembagian wilayah terbagi di 7 zona. Diawali dengan zona pertama, zona Dangin Purikau, dan terakhir di zona 7 yaitu Desa Pemecut Tan Kaja. Bisa kita saksikan perhitungan jumlah sampelnya. Perhitungan jumlah sampelnya kita mengasumsikan satu keluarga 3 anggota, sehingga 381 dibagi 3, 127 sampel. 2. Menyiapkan pertanyaannya dan mengupload melalui Google Form. Dikarenakan kendala masa PSBB di Bali, oleh karena itu kami berkelompok melakukan survei melalui Google Form dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, nama responden, 2 umur responden, 3 pekerjaan, 4 pendapatan, dan lain-lainnya. Bisa kita saksikan di layar. Nah, ini adalah salah satu contoh bukti formulir survei HI kami dari kelompok 6. Sekian penjelasan saya. Mohon izin Pak, izinkan saya melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai survei home interview. Pada sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya bahwa Google Form yang telah kami input dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian saya sebarkan melalui grup WA di masing-masing dusun yang terdapat di desa zona wilayah survei. Dan ini adalah hasil responden yang kami dapatkan. Dan selanjutnya ini adalah hasil dari kami yang telah kami
melalui penyebaran yaitu perjalanan, umur, kendaraan digunakan, biaya perjalanan. Dengan demikian dapat kami tarik kesimpulan yaitu tujuan perjalanan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Denpasar Utara yaitu ke Desa Peguyangan Kaja yang merupakan tarikan dari wilayah studi kami. Yaitu karena Desa Peguyangan Kaja ini terdapat banyak kompleks pertokoan, perkantoran, serta sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi survei wawancara jalan atau di mana maksud dan tujuan dari survei ini yaitu untuk mendapat data lapangan yang sesuai dengan kebutuhan angkutan serta mengetahui pola pergerakan masyarakat di wilayah. Metode survei yang kami lakukan yaitu mewawancara pengendara yang lewat dengan menanyakan tujuan perjalanan, asal perjalanan, maksud perjalanan, serta mencatat jenis kendaraan dalam formulir yang telah disiapkan. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan survei ini yaitu menentukan lokasi survei, menentukan waktu pelaksanaan survei di mana survei kami lakukan pada 2 jam sibuk pagi dan 2 jam sibuk sore, menentukan posisi surveyor, menentukan jumlah sampel minimal, serta mempelajari form survei yang ini adalah titik survei kami di Jalan Ahmad Yani Utara. Ini adalah zona internal dan zona kami. Sebelum melakukan survei, kami melakukan penentuan jumlah sampel minimal yaitu dengan mengambil 10% dari hasil counting dan didapat bahwa jumlah sampel minimal motor kami yaitu 218, mobil pribadi 41, mobil penumpang umum 2, dan truk atau bus. Ini adalah hasil survei yaitu jenis kendaraan diinput ke dalam tabel matriks asal dan tujuan. Dari hasil survei yang telah kami lakukan yaitu zona perjalanan terbanyak dari zona internal ke zona eksternal yaitu ke Lurahan Hubung dan dari zona eksternal ke zona internal yaitu Desa Peguyangan Kaja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.